Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran atau kita bersama-sama berdoa dulu. Muhammad Nasaruddin, silahkan dipimpin doanya. Baca Al-Fatihah dan doa belajar. Muhammad Nasar. Al-Fatihah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada, Bu. Baik, Bu. Kalau sampah-sampah yang masih ada sekitarnya tolong dibuang dulu. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau tidak bersih artinya tidak iman. Materi kita hari ini ada yang sudah tahu materi apa? Kehidupan manusia di hari kiamat, Bu. Manusia di hari kiamat. Ada yang tahu apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu hari akhir, Bu. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Haqqah, yaitu pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran surah Al-Haqqah ayat 18. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat merumuskan pengertian beriman kepada hari akhir dengan benar. Kedua, setelah membaca dari media belajar yang ditampilkan, siswa dapat menafsirkan dalil nakil tentang hari kiamat dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, setelah pelajaran, siswa dapat menyimpulkan hikmah beriman pada hari kiamat dengan benar. Yang kita bahas hari ini kan tentang kehidupan manusia di hari kiamat. Setelah hari kiamat, masih ada kehidupan selanjutnya, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa itu pengertian hari kiamat. Yaitu hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir seperti yang ada dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 4, yaitu Malikin Nas, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Yang mana hari kiamat disebut juga hari pembalasan. Baiklah, semuanya sudah tahu pengertian hari kiamat itu apa. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok saja, 3 kelompok tentang kehidupan manusia di hari kiamat, yaitu yang ini kelompok 1 tentang hari kiamat, kedua tentang alam barzakh, Isra kelompok 2 yang tentang alam barzakh, ketiga tentang alam akhirat kelompok 3. Jadi diberi waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang hari kiamat, alam barzakh
Nisa. Saya Bu. Boleh maju Kak Bu? Baik, saya akan menunjukkan diskusi dari kelompok kami tentang hari kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari hari kiamat. Sudah Bu. Untuk kelompok 2 alam barzah sudah Bu. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2 mengenai alam barzah. Jadi alam barzah merupakan alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Alam barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain saya Bu. Hasil diskusi dari kelompok kami membahas tentang alam akhirat atau dalam para adalah alam setelah kebangkitan manusia dari kuburnya untuk mendapatkan balasan di mana jasad dan ruh digabungkan kembali di alam istiwa keabadian menyertai yakni surga dan neraka. Yang Bu. Terima kasih. Sebagaimana dalam dalil nantinya yang tentang hari kiamat, yaitu terdapat pada surah Al-Qari'ah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah membakar beban-beban berat yang dikandungnya. Lalu manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang berkaca-kaca untuk diperlihatkan kepada mereka balasan dari setiap pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Itu pula seperti yang dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Dalam Quran surah Al-Zalzalah di sini juga sudah dengan sangat jelas menceritakan tentang kehidupan manusia setelah kiamat, yaitu saat bumi digoncangkan. Bu, izin nak pinjam barang ekstra. Itu kabar datang. Hah? Kita kira. Oh, pakunya masih Bu, mari Bu. Seperti bumi digoncangkan yang dahsyat ketika akan hancurnya bumi, kemudian setelah bumi hancur, manusia masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur, manusia dibangkitkan dan akan diperlihatkan balasan dari setiap perbuatan mereka. Lalu yang terakhir adalah akan dihubungkan ke surga atau neraka. Untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, ada yang bisa menyampaikannya? Tunggu dulu. Hikmah beriman kepada hikmah mengetahui kehidupan manusia yang ada. Bu. Jadi situ ada. Ya Bu, senantiasa yang pertama tuh Bu, hikmahnya tuh senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan mu'anahnya pada hari itu. Nah, yang kedua tuh senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas Bu. Nah, yang ketiga
senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Dabu. Ya benar. Jadi itu hikmah yang dapat kita dapatkan setelah mempelajari kehidupan manusia di hari kiamat ya. Jadi membuat kita semakin takut untuk berbuat maksiat di dunia ini karena kita sadar bahwa di dunia ini adalah sementara. Kehidupan yang abadi akan ada setelah kita berakhir di dunia ini dan setelah melewati alam barzah. Untuk menyimpulkan kesimpulan materi kita pada hari ini, coba saya serahkan kepada Ibu Dayang kesimpulan materi kita hari ini. Bertahan. Bacakan saja. Bentar ya Bu. Jadi langsung saja ke Bu. Ya langsung. Jadi kesimpulannya mengenai kehidupan manusia di hari kiamat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Setelah mengalami kiamat, manusia akan memasuki alam yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam kubur yang menjadi pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah itu manusia dibangkitkan di alam akhirat untuk diberi balasan atas setiap perbuatan baik buruknya di akhirat. Itu Bu kesimpulannya. Ya benar ya. Baiklah, motivasi yang dapat disampaikan kepada teman sekalian adalah hiduplah kamu seolah-olah kamu mati besok dan belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Jadi minta pada anak-anak untuk belajar dengan baik dan perilaku yang baik, karena di zaman yang sekarang ini zaman milenial kan sudah banyak keburukan, kejahatan yang sudah kita lihat. Karena ciri-ciri kiamat itu ada yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan yang belum terjadi itu kiamat sendiri. Baiklah, sebelum materi yang telah disampaikan sudah habis, sebelum mengakhirinya, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.